Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang kita lanjutkan ya untuk antivirus itu, yaitu selanjutnya anti hepatitis. Nah, nanti kita akan belajar tentang yang pertama pendahuluannya dulu, kemudian jenis hepatitis, pengobatan hepatitis, dan obat-obat anti hepatitis. Ya, pendahuluan itu yang pertama adalah hepatitis. Itu dari mana asal mulanya ya? Bisa dilihat ada katanya yang namanya hepa. Hepa itu nama lainnya adalah hati ya. Titis adalah peradangan. Jadi hepatitis itu adanya peradangan pada hati. Makanya biasanya eh, ukuran atau volume dari hatinya itu membesar. Nanti kalau sudah sampai organ hatinya itu meradang dan terus mengalami fibrosis, ya nanti akhirnya menjadi sirosis ya. Ini adalah tahap akhir ya. Sirosis ini adalah tahap akhir dari penyakit hati gitu ya. Biasanya hatinya itu akan membesar dan mengeras. Penyebabnya apa? Jika terjadi hepatitis yang utama itu adalah virus ya, adanya virus, kemudian bisa karena toksin dari pecandu alkohol atau infeksi lainnya. Nah, yang jenis hepatitis itu yang sering ditemui itu adalah hepatitis B dan hepatitis C. Tapi sebenarnya ada hepatitis A sampai E ya. Biasa disingkat dengan HAV, HBV, HCV. Hepatitis D itu lebih terkenal dengan hepatitis delta dan HEV atau hepatitis E. Dari kelima hepatitis ini kan kalian sudah belajar ya bahwa virus itu adalah ada virus DNA dan ada virus RNA. Hepatitis itu rata-rata itu virusnya virus RNA, kecuali hepatitis B ya. Hepatitis B ini adalah virus DNA. Ya, itu yang berbeda. Yang pertama berbeda. Yang selanjutnya yang berbeda adalah untuk hepatitis A. Hepatitis A ini, hepatitis A dan hepatitis E, dia penularannya melalui kontaminasi makanan. Kontaminasi makanan dan jadi adanya di feses. Ya, jadi virus ini dia akan menyebar ya atau akan virulen dari feses ya. Jadi feses yang tercemar kemudian termakan oleh seseorang itu akan menimbulkan hepatitis A atau hepatitis E gitu. Bisa makanan, bisa air gitu ya. Nantinya biasanya dari feses. Tapi untuk hepatitis B, C dan D itu dari darah. Ya, darah dan bisa terdistribusi ke janin pada ibu hamil. Itu yang berbedanya. Dan untuk hepatitis D ini biasanya adalah reinfeksi atau infeksi lanjutan dari hepatitis B. Untuk hepatitis D jadi belum ada sih ya untuk pasien hepatitis D yang tiba-tiba sakit hepatitis D gitu ya. Pasti sebelumnya dia pernah terinfeksi hepatitis B atau bubur ya, baru dia akan terinfeksi hepatitis delta, atau ketika sedang terinfeksi hepatitis bubur itu dia juga akhirnya terinfeksi hepatitis D. Oke, ini adalah gambaran klinisnya.
gambaran klinis dari HV, HBV, HCV, HDV, HFV. Sebenarnya ada HGB atau HGV juga, tapi ini jarang sekali ya ditemukan. Ternyata mereka family-nya itu berbeda-beda ya, walaupun masih sama-sama virus. Yang perlu diperhatikan adalah dari genomnya ya. Dari genom, kemudian masa inkubasi dan transmisinya. Nah, ini berbeda ya, tadi genomnya yang virusnya DNA itu hanya HBV saja. Kemudian tadi transmisinya itu untuk HAV sama HEV itu dari fekal ya, dan secara oral gitu. Tapi kalau HBV itu dari parenteral, biasanya dari darah atau membran. HBV dan HCV juga bisa dari membran mukosa atau seksual ya. Untuk tanda-tanda seriologis ini dibutuhkan untuk mendiagnosanya ya, bisa dari antigennya atau dari antibodinya gitu ya. Rata-rata kalau yang sering digunakan untuk diagnosa itu di HBV-nya ya, bisa pakai HBsAg-nya atau dari anti HBs, HBc dan HBe dari antibodinya. Itu untuk gambaran klinis. Nah, ini tahapan hepatitis ya. Hepatitis itu bisa terjadi akut, fulminan, atau kronis ya. Akut itu berarti penyakit hepatitisnya berlangsung kurang dari 6 bulan. Nah, biasanya kondisi akut ini dia tidak akan menimbulkan kerusakan permanen. Nah, kalau fulminan itu langsung permanen ya, kegagalan hati, tapi dia terjadinya kurang dari 4 minggu ya. Jadi dia akut tapi langsung dapat merusak hatinya gitu. Kalau kronis biasanya kejadiannya lebih dari 6 bulan dan biasanya silent dulu ya, awal-awal tidak ada gejala ya. Apa yang terjadi pada liver atau hati yang terkena hepatitis itu, yang paling terlihat adalah ini, matanya ya. Matanya itu jadi warna kekuningan, tapi di bawahnya itu di kelopaknya adalah warna putih pucat. Kemudian bisa terjadi inflamasi di esofagusnya. Kemudian yang terlihat lagi adalah ini, di perutnya. Jadi perutnya dia biasanya membesar, kemudian akan ada inflamasi ya, tentu saja inflamasi dan pendarahan. Kemudian ini di kulitnya juga akan berwarna kekuningan. Itu yang biasanya paling terlihat jelas. Selanjutnya kita langsung ke pengobatannya ya. Nah, ini adalah tahap-tahap dari replikasi virus yang kemungkinan dapat menjadi target kerja obat anti hepatitis ini. Pertama adalah ketika ini sel masuk ya. Ketika memasukin sel, nah disitulah diblok agar tidak bisa masuk, atau ketika uncoating atau pelepasan dari materi genomnya. Kemudian pada saat transkripsi ya, translasi atau post translasi itu bisa dihambat juga. Kemudian yang terakhir adalah ketika pengeluaran dari genom atau virionnya keluar sel ya. Ini adalah contoh-contoh obat-obatnya di tiap stage-stage replikasi ya. Ini sih secara garis umum ya. Nah, untuk pengobatan virus hepatitis, ini adalah contoh pengobatannya. Untuk infeksi HAV ya, itu sebenarnya hanya cukup terapi suportif saja. Jadi tidak
perlu obat-obatan antivirus gitu ya. Biasanya akan sembuh dengan sendirinya kira-kira 1 bulan, atau jika ingin mencegahnya bisa ada vaksin hepatitis A ya. Nah, yang paling nanti akan kita fokuskan itu adalah infeksi hepatitis B dan hepatitis C, karena ini yang banyak prevalensinya dan juga banyak menyebabkan kematian ya. Untuk infeksi HBV itu sudah ada vaksinnya ya, yaitu vaksin hepatitis B. Begitu juga untuk mencegah hepatitis D itu dengan menggunakan vaksin hepatitis B juga ya. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa hepatitis delta ini dia adalah koinfeksi dari hepatitis B atau infeksi kelanjutan dari hepatitis B gitu ya. Biasanya obat-obat antivirus yang digunakan adalah interferon, kemudian adenovir, lamivudin, dan entecavir atau biasanya dikombinasikan. Kemudian untuk infeksi HCV itu menggunakan interferon dan ribavirin. Ini biasanya digunakan kombinasi. Memang digunakan kombinasi untuk mencegah resistensi dan meningkatkan efek. Kemudian ada infeksi HIV. Infeksi HIV ini bisa akut, bisa kronis. Kita lihat dulu infeksi HIV apa. Kalau akut tidak perlu diobati dan ini sebagian besar ya untuk infeksinya tidak perlu diobati, itu akan sembuh sendiri. Tapi jika sudah kronis itu bisa digunakan, biasanya digunakannya adalah imunosupresan dan ribavirin. Ini adalah sedikit diagnosa dan pengobatan untuk obat dengan kronis hepatitis B ya. Jadi biasanya tadi diagnosa itu bisa menggunakan HBsAg ya. Jika HBsAg-nya positif, kita cek kadar ALT-nya ya atau fungsi hatinya. Nah, ALT-nya bagaimana? ALT dengan ULN-nya ya, atau upper limit of normal. Jadi maksudnya normalnya itu segimana ALT-nya ya. Jika masih kurang dari 2 kali normal, itu biasanya hatinya dibiopsi. Kemudian dicek apakah ada inflamasi nekrosis. Jika ada, itu bahwa disebutkan bahwa adanya penyakit hati ya. Jika iya, bisa diobati gitu ya dengan lamivudin, tapi kalau jika tidak bisa langsung menggunakan interferon atau lamivudin ya. Ini jika HBeAg-nya negatif itu sama biopsi liver dan biopsi dari dan dicek gitu ya HBV DNA-nya, langsung di treatment dengan interferon. Biasanya utamanya adalah interferon dulu. Jika tidak bisa, baru pakai lamivudin gitu. Nih, obat-obatan antihepatitis ya, yang pertama adalah dia interferon ya. Interferon selain untuk antivirus bisa digunakan juga sebagai imunomodulator dan antiproliferatif. Interferon itu apa? Interferon adalah merupakan sitokin poten ya, atau dari bagian dari sel imun ya. Kalian cek lagi sitokin itu apa di kuliah imunologi ya. Nah, yang interferon itu ada berbagai macam. Ada interferon alfa, interferon beta, dan interferon gamma ya. Alfa, beta, gamma ya, sebenarnya ini dihasilkan di semua sel tubuh. Nah, yang biasa digunakan sebagai pengobatan adalah interferon alfa ya. Interferon alfa itu ada 2A dan 2B. Nanti kita bisa lihat. Ya, di sini kita lihat mekanisme kerja dari interferon
seperti apa ya? Jadi interferon itu akan mengaktifasi enzim dan akan menginduksi apoptosis ya. Untuk aktivasi enzim apa saja yaitu oligo, isoadenilat sintase, ribonuklease, protein kinase, dan fosfodiesterase. Kita lihat ya di bagian ini. Jadi interferon alfa atau interferon beta dia akan menempati reseptornya. Jika interferon itu menempati reseptornya akan menginduksi beberapa enzim. Yang pertama adalah enzim oligoadenilat sintase. Jika terinduksi maka nanti akan teraktivasi. Jika oligoadenilat sintase ini teraktivasi dengan bantuan ATP itu akan berubah menjadi oligoadenilat. Oligoadenilat ini nanti akan mengaktifasi dari ribonuklease. Ya, ribonuklease ini itu adalah enzim yang dapat mendegradasi RNA. Ya, yaitu mendegradasi mRNA. Jika teraktivasi maka degradasi atau pengeluaran dari mRNA ini akan lebih cepat gitu dari kondisi normalnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah induksi dari ribonuklease. Ya tadi sama ya. Ribonuklease itu jika terinduksi akan mengaktifasi ribonuklease. Ribonuklease nanti akan mendegradasi mRNA dari virus itu ya sehingga virusnya mati atau tidak bisa tereplikasi. Kemudian selanjutnya adalah induksi dari protein kinase. Jika protein kinase ini diinduksi maka akan mengaktifasi enzim protein kinase dengan bantuan ATP dia akan menginisiasi fosforilasi faktor 2 ya. Jadi fosforilasi dari pemanjangan faktor 2. Nah, jika terjadi fosforilasi maka akan penghambatan sintesis protein dengan cara penghambatan inisiasi rantai dari peptidanya gitu ya, karena harusnya adanya perpanjangan faktor ini difosforilasi jadi tidak ada perpanjangan faktor tersebut. Kemudian selanjutnya ada yang namanya fosfodiesterase ya. Fosfodiesterase itu akan menghambat ya, akan menghambat dari elongasi peptida. Ya, berarti mirip sama ini sebenarnya ya. Mirip dengan protein kinase. Jika elongasi peptidanya dihambat, maka dia akan mendegradasi dari nukleotida dari tRNA-nya. Seperti itu ya. Jadi terhambatlah pemanjangan peptida, makanya sama ya. Inhibisi proteinnya itu akan terhambat. Seperti itu. Nah, ini ya step by step ya. Bagaimana interferon dapat menghambat dari aktivitas antivirus dengan multiple mekanisme atau dengan langsung jadi makanya lini pertama untuk pengobatannya itu adalah interferon, karena interferon itu satu kali bekerja dia bisa menghambat di berbagai step by step dari replikasi virus ya. Ini yang pertama. Yang pertama dia bisa menghambat di transkripsi ya. Seperti memblok tadi terjadinya atau degradasi mRNA ya, mengaktifasi protein-protein. Kemudian di bagian translasi ya, dia tadi menghambat elongasi ya, seperti itu. Lebih jelasnya bisa dilihat di sini ya. Kemudian di 3 dia akan menghambat proses dari protein. Kemudian yang terakhir adalah
dia menghambat dari virus yang dari unmatur ya, atau dari masih belum matur, itu belum uh, bisa teraktivasi ya, atau belum bisa menjadi virulen gitu. Jadi virulen ya, dia menghambat di sini. Inhibisi dari maturasi virus ya. Jadi ada 4 efek dari interferon. Secara umum tadi, kalau tadi itu adalah mekanisme spesifik atau detailnya ketika bagaimana interferon itu menginduksi enzim-enzim. Kalau di sini adalah memperlihatkan di tahap mana saja interferon itu bekerja secara langsung gitu ya. Jadi langsung bekerja di beberapa tahap-tahap langsung gitu. Ya, di sini farmakokinetika dari interferon, ya terutama interferon alfa yang paling sering digunakan. Interferon alfa dapat diabsorpsi lebih dari 80% ketika diberikan secara intramuskular atau subkutan ya. Makanya rata-rata interferon itu diinjeksikan ya, dan hanya digunakan ketika pasien tersebut berada di rawat inap gitu ya. Interferon alfa dapat terdeteksi dalam saluran nafas, CSF atau susunan saraf pusat, mata, dan otak. Eliminasinya dalam darah melalui distribusi jaringan, selular uptake, katabolisme dalam hati, dan ginjal. Ya, interferon biasanya diberikan dalam bentuk PEG interferon ya. PEG interferon alfa itu akan penurunan absorpsi, penurunan clearance, dan peningkatan konsentrasi serum ya. Biasanya dosisnya sekali dalam seminggu. Nah, eliminasi PEG interferon itu dia akan melalui ginjal. Nah, karena dia melalui ginjal, maka harus ada pengurangan dosis pada pasien ESRD atau end stage renal disease, atau pada pasien gagal ginjal di stage akhir ya. PEG interferon biasanya dalam dua bentuk ya, biasanya adalah bentuk 2A dan bentuk 2B. Bedanya apa? Dari ukuran rantai samping, waktu paruhnya ya. Makanya kalau PEG 2 alfa itu seminggu sekali. Kalau PEG 2 alfa B itu bisa sekali sehari atau seminggu 2 kali. Bisa juga seminggu sekali ya. Bentuk sediaannya kalau PEG 2A itu dalam bentuk cair, kalau 2B itu serbuknya rekonstitusi. Nah, ini juga perbandingan antara alfa 2A ya dan alfa 2B ya. Indikasinya biasanya 2A itu untuk HBV, HCV, kalau 2B itu hanya digunakan untuk HCV saja. Tadi itu metabolismenya ya sama di hati, ekskresinya sama di ginjal ya, makanya kenapa metabolismenya di hati, maka bisa digunakan juga untuk hepatitis. Ini dosisnya ya, dua-duanya secara injeksi. Nah, efek sampingnya ya hati-hati. Nah, penggunaan interferon juga harus hati-hati, maksudnya diperhatikan juga gitu ya, walaupun dia efeknya paling oke gitu karena dia dapat menghambat beberapa proses di virus gitu ya, tapi harus perhatikan juga yang namanya efek samping ya. Efek sampingnya itu bisa, yang paling sering adalah sindrom influenza-like ya, jadi seperti ada demam, menggigil, pusing gitu ya, mual, muntah. Kemudian bisa mielosupresi, bisa neurotoksik, gangguan kardiovaskular, gangguan fertilitas, dan tiroidis. Seperti itu. Jadi ketika penggunaan interferon itu harus dimonitoring juga efek sampingnya. Ya, ini tadi ya sudah dijelaskan juga penggunaan klinisnya, bisa digunakan untuk hepatitis B dan bisa digunakan juga
hepatitis C gitu ya. Ya, selanjutnya adalah adenovirus difficile ya. Itu biasanya digunakan untuk infeksi hepatitis B kronis ya, yang sudah terlihat adanya penyakit hati gitu ya, disertai adanya replikasi virus dan inflamasi. Dosisnya itu adalah 10 mg sekali sehari dan ini hanya bisa digunakan di atas 18 tahun karena belum ada tingkat keamanannya untuk kurang dari 18 tahun. Ini adalah efek sampingnya yang umum ya, kelelahan, sakit kepala, demam, kadang-kadang ada batuk gitu ya, mau muntah, diare. Kemudian mekanismenya seperti apa? Adenovirus difficile ini nanti masuk ke dalam sel. Kemudian adenovirus difficile terestrifikasi nanti jadi yang aktifnya adalah adenovir ya. Kalau kalian lihat ada perubahan bentuk seperti ini berarti dia adalah obatnya prodrugs ya. Jadi adenovirus difficile itu adalah sediaannya, nanti yang aktifnya adalah adefovir ya. Jadi di dalam sel terestrifikasi itu namanya prodrug. Nah, bagaimana dia dapat terestrifikasi? Itu ada enzim di seluler itu yang akan mengubah adefovir menjadi difosfat. Nah, inilah yang akan menghambat secara kompetitif dengan virus DNA polimerisase dan dapat menghambat juga dari enzim reverse transkriptasenya. Sehingga nanti akhirnya sintesis DNA-nya terganggu ya. Nah, itu makanya kenapa adefovir ini biasanya hanya digunakan untuk virus hepatitis B. Seperti yang kita tahu ya, virus hepatitis B ini adalah virus dalam bentuk DNA ya. Sedangkan adefovir sendiri dia kompetitifnya dengan virus DNA-nya tersebut. Walaupun bisa juga dengan menghambat reverse transkriptasinya. Ini adalah farmakokinetika dari adefovir divipoxil ini. Nah, adefovir ya tadi alasan kenapa dibuat produk karena dalam bentuk adefovir itu bioavailabilitas oralnya sangat rendah ya, hanya 12%. Makanya dibuat dalam bentuk dipivoxil. Nah, dengan dibuat bentuk divipoxil itu absorpsinya lebih cepat dan dapat terhidrolisis menjadi adefovir yang tadi aktifnya dan ada produk sampingnya yaitu asam pivalat. Nah, hati-hati ya untuk asam pivalat ini dia dapat menurunkan konsentrasi karnitin dalam tubuh. Makanya interaksinya ya tidak boleh diberikan bersamaan dengan suplemen L-karnitin. Jadi nanti kenapa nggak boleh tidak boleh diberikan bersamaan, nanti L-karnitin atau suplemen L-karnitinnya itu konsentrasinya juga akan menurun karena adanya asam pivalat ini gitu ya. Nah, absorpsi adefovir ini tidak dipengaruhi makanan, jadi boleh diberikan sebelum atau sesudah makan. Adefovir tidak di metabolisme, eliminasinya di ginjal melalui filtrasi glomerulus dan sekresi tubular, dan harus ada penyesuaian dosis pada keadaan ginjal ya, terutama jika creatinine clearance-nya di bawah 50 mili per menit. Ya, selanjutnya adalah lamivudin ya. Lamivudin ini seperti yang sudah dijelaskan ya, bisa untuk obat infeksi HIV. Jadi untuk selanjutnya itu tidak ada tabel-tabelnya ya. Ya, selanjutnya adalah lamivudin. Indikasinya tadi bisa sebagai infeksi HIV yang sudah dijelaskan di pertemuan HIV. Kemudian dan dalam bentuk kombinasi. Biasanya kalau HIV itu kan ada 3 kombinasi seperti itu ya. Nah, selain untuk HIV, lamivudin juga bisa digunakan untuk hepatitis B kronik. Tentu saja harus dibuktikan dengan adanya replikasi virus hepatitis B ini.
Dosisnya itu 100 mg, tapi tidak direkomendasikan untuk anak di bawah 12 tahun. Efek sampingnya saluran nafas, infeksi, bisa terjadi infeksi saluran nafas, mual muntah, diare, dan nyeri perut. Juga batuk, itu yang sering terjadi. Dan kadang-kadang ada peningkatan nilai transaminase. Mekanisme kerjanya ya ini kalian sudah belajar juga bahwa lamivudin adalah merupakan analog nukleosid. Itu nanti dalam sel lamivudin akan berubah menjadi bentuk trifosfat ya. Jadi dia produk juga ya. Nanti lamivudin trifosfat inilah yang akan menghambat DNA polimerisase atau reverse transkriptase dari HBV. Farmakokinetikanya, lamivudin baik diserap dalam pembelian oral ya, makanya ada sediaan tabletnya ya. 5%-nya berubah menjadi metabolit yang inaktif ya atau tidak aktif ya. Kemudian 70%-nya disekresi dalam urin, makanya harus ada pengurangan dosis jika creatinine clearance-nya kurang dari 50 ml per menit. Kemudian ada ribavirin ya. Ini adalah obat terakhir. Ya, ribavirin ini bisa digunakan pada hepatitis ya, terutama itu digunakannya hepatitis C kronis, tapi harus kombinasi dengan interferon alfa. Biasanya dengan interferon alfa 2B. Karena dia tidak efektif jika sebagai monoterapi. Ya, efek sampingnya lemas, sakit kepala, gejala flu-like syndrome. Nah, itu yang sering terjadi. Kadang-kadang ada mual, ada insomnia, dan menggigil ya. Bisa juga sampai terjadi depresi ya. Tapi kalau dosisnya rendah itu tidak akan terjadi. Nah, mekanisme kerjanya dia adalah merupakan analog guanusin. Nah, nanti ribavirin akan terfosforilisasi berubah menjadi ribavirin trifosfat. Inilah nanti ribavirin trifosfat ini yang aktif sebagai pengganggu ya pada transkripsi virus. Dia efeknya adalah menghambat elonginasi dari virus mRNA serta sintesis dari ribonukleoprotein ya, sehingga virusnya replikasi virusnya terhambat. Farmakokinetiknya nanti dia akan terfosforilasinya menjadi mono, di, dan tri. Nah, tri inilah yang berefek ya. Dia jadi ribavirin ini merupakan produk juga. Bioavailabilitas oralnya itu sebanyak 50%, metabolismenya di hati dan ekskresinya di ginjal. Makanya harus ada pengaturan dosis untuk pasien dengan creatinine clearance kurang dari 50 ml per menit ya. Kuliah untuk anti hepatitis sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan dapat diterima dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.